pagi hari ini. Insya Allah ini kami streaming di YouTube Ustadz, jadi insya Allah nanti langsung terekam dan nanti akan terupload di YouTube. Jadi nanti insya Allah akan kami share ke grup sehingga peserta tetap bisa mengikuti materi dari Ustadz Noval. Karena untuk Zoom ini walaupun kami sebenarnya ada 3 grup Ustadz. Iya. Banyak, tapi yang hadir mungkin nggak terlalu banyak, tapi insya Allah ilmu tetap nanti kami sampaikan ke grup. Oh iya. Jadi nanti insya Allah bagi yang mau bertanya, berinteraksi, insya Allah bergabung di Zoom ini. Baik Ustadz, karena waktu berjalan terus, sebelum kita mulai, semoga Allah meridhoi dan memudahkan kita dalam pemahaman ilmu yang Ustadz berikan. Kita awali dulu dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Ustadz, menurut kami tidak berlama-lama saja. Monggo langsung ke waktu kami haturkan kepada Ustadz Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sengaja mute Ustadz biar nanti jadi setelah berjalan Ustadz selesai baru nanti masing-masing dibuka biar khidmat. Sekalipun virtual tetap harus jawab salam ya semuanya. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasanata idza shi'ta sahlan. Iwadir sadakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini jujur saja ini kali pertama saya melakukan kajian virtual lewat Zoom. Jadi tadi saya minta kawan saya untuk membantu untuk menyiapkan semuanya. Ini suaranya cukup jelas ya? Cukup jelas? Jelas Ustaz. Kalau cukup jelas ya, saya lanjutkan. Saya sering punya problem berkenaan dengan suara. Baik, ikhwati sadakumullah, ini merupakan satu momentum yang sangat berharga. Saya katakan kita bisa menggunakan media ini untuk kepentingan yang positif. Pada saat yang sama kita sering menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya mengubah, bahkan hal-hal yang terlalu banyak menyita waktu untuk yang tidak bermanfaat. Setidak-tidaknya kalau kita menggunakan media ini untuk keperluan kajian seperti saat ini, harapannya bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam suasana yang seperti saat ini kita masih pertemukan di forum ini, bagaimana tema yang telah disampaikan di flyer tentang keluarga muslim di era disrupsi. Saya akan mengawalinya dengan satu pesan penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajiru bil amal fitanan kafita ilal muslim rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiuti nazarati bil ajri. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang yang pada pagi hari yang masih dalam keadaan beriman, petang harinya telah hilang keimanannya. Atau orang yang pada petang harinya masih dalam keadaan beriman, kemudian petang harinya telah menjadi kufur. Apa yang menyebabkan itu semuanya adalah yabudina tu bi'aradillah, karena mereka menukar agamanya dengan dunia. Jadi problem terbesar umat saat ini adalah problem hubud dunia atau cinta dunia. Dan ini sangat bisa kita rasakan di era disrupsi ini. Bagaimana kita ketahui era disrupsi ini adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental dapat mengubah sistem, tatanan, tata cara menuju kepada cara-cara yang baru. Lihat saja anak-anak sekolah sekarang ini, dulu kalau sekolah nggak boleh bawa HP,
Ya, sekolah itu nggak boleh bawa HP, tapi sekarang justru nggak sekolah tapi megang HP. Ini problem tersendiri hari ini. Ini salah satu dampak era disrupsi. Ya, meskipun kita tidak bisa pungkiri ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan era ini, di mana akses informasi terbuka sangat sangat luas. Kita bisa mendapatkan berbagai informasi terkini di berbagai belahan dunia. Sekaligus juga kita bisa mendapatkan manfaat yang lain. Sebentar kita membuka referensi kitab-kitab dengan sangat mudahnya, sekali klik kita bisa membuka itu semuanya. Namun dampak buruknya tidak bisa kita pungkiri ya cukup meluas hari ini. Setidaknya dalam 2 atau 3 tahun terakhir pengalaman kami di ruang bilik konsultasi, betapa mengejutkannya ketika justru problem rumah tangga yang banyak menimpa di kalangan pasutria ini adalah problem perselingkuhan. Ini cukup mengejutkan bagi kami, di mana kalau 3 tahun yang lalu problem yang paling banyak adalah komunikasi. Kenapa kita merasa penting untuk membahas ini? Sekaligus juga memang para ulama terdahulu abad 20 bahkan sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Di antaranya Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Beliau di dalam kitab Madza Khazirul Alam bi Iqtidatul Muslimin, sebagaimana pernah dikutip oleh Ustaz Adian Husaini, telah mengingatkan bahwasanya saat ini umat Islam tengah menghadapi satu tantangan akidah, satu ujian keimanan yang mungkin belum pernah dialami oleh umat sebelumnya. Belum pernah kita temukan ada pasangan suami istri duduk bersebelahan, ya. Udah kalau pasangan suami istri duduk bersebelahan nggak ngomong itu biasa sih dulu-dulu ya. Artinya barangkali sedang diem-dieman kan gitu. Tapi hari ini tidak sedang diem-dieman, tidak sedang ada problem di antara mereka, tapi sebenarnya itu problem. Itu mereka duduk berdampingan, nggak ada ngomong, nggak ada ngobrol. Tapi kalau kita coba lihat menggunakan kamera jarak dekat, kita zoom dalam jarak dekat, kemudian kita temukan ternyata keduanya sedang menunduk. Tetapi tidak sekedar menunduk, di tangannya ada benda kecil, ya, yang kita tahu lah apa itu handphone, ya, gadget ataupun apapun istilahnya. Nah, yang menarik adalah salah satu atau keduanya tengah tersenyum simpul, cekikian sendiri, gitu. Itu hal yang nggak lazim. Toh mereka tidak sedang ngobrol, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan mereka, tetapi yang kita temukan mereka tengah apa ya, tengah sibuk, kalau bahasa sekarang ini alienasi, alienasi itu keterasingan di tengah keramaian pikiran, kalau dibahasakan gitu, keterasingan di tengah keramaian pikiran. Ternyata sibuk di belahan dunia lain, apakah sedang nonton video yang lucu, apa sedang melihat meme yang lucu, apa sedang ngobrol dengan teman WA grupnya. Jadi ini salah satu dampak dari era disrupsi ini, dunia semakin mengecil. Orang-orang yang di belahan bumi yang manapun mendekat semuanya. Akhirnya apa? Yang jauh jadi dekat, tapi pada saat yang sama, yang dekat pun menjauh. Ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri terjadi di tengah-tengah kita. Yang jauh diajak ngomong, tapi yang dekat malah dicuekin. Gitu. Ya, karena konsekuensi dari dunia semakin mengecil ini. Bahkan ada satu peristiwa yang cukup tragis, ya. Kalau saya katakan cukup tragis, pernah ada seorang ayah menuliskan surat elektronik kepada anaknya. Kurang lebih bunyinya begini. Wahai anakku, dulu ketika kamu masih kecil, ya, setiap kali kamu ada masalah, kamu menemui ayah, kamu ceritakan apa masalahnya. Dulu ketika kamu masih kecil, ketika kamu menginginkan sesuatu, pengen ini itu, pengen pendidikan apa, kamu bicara sama ayah. Dulu ketika kamu masih kecil, kamu punya teman baru, kamu ingin main ke rumah teman kamu bilang dulu sama ayah. Tetapi hari ini setiap kali ayah pulang kerja dalam keadaan lelah, ingin bertemu dengan kamu, ayah lihat kamu sibuk dengan laptop kamu, ayah lihat kamu sibuk dengan handphone yang ada di tangan kamu. Itu membuat ayah tidak bisa bicara sama kamu. Padahal dulu biasa kita bercanda, biasa kita ngobrol, biasa kita berinteraksi, tapi hari ini sulit sekali untuk bisa ngobrol sama kamu. Akhirnya ayah minta tolong sama teman ayah untuk dibuatkan akun Facebook supaya ayah bisa mengirimkan surat elektronik ini dan bisa menyampaikan unek-unek dengan pembicaraan yang panjang. Karena jelas kalau di dekat kamu, ayah tidak bisa ngobrol dengan kamu karena setiap kali ayah dekat kamu sibuk dengan handphone kamu. Bayangkan, seorang ayah kesulitan berkomunikasi dengan anaknya di era ini sampai menuliskan surat elektronik. Padahal anak itu tinggal serupa.
3 bulan kemudian ayahnya meninggal dunia. Dan sang anak baru membaca surat elektronik ayahnya dengan diliputi perasaan kesedihan yang mendalam. Tidak sedikit kita temukan orang tua dalam jarak kurang 1 meter di antara mereka duduk berhadapan-hadapan, ya, tetapi tidak ada komunikasi. Bahkan sang ayah tidak tahu apa yang ada dalam pikiran anaknya, apa yang menjadi keinginan dan harapan serta cita-citanya, karena anaknya sudah punya dunia sendiri. Ayah tidak tahu siapa teman kepercayaannya, teman bergaulnya, apa yang dilakukannya. Ayah tidak tahu. Sang ayah tidak tahu. Seperti itu kondisinya hari ini. Dan kita temukan di bagian manapun belahan dunia ini. Ya, ketika orang duduk berdampingan, tidak ada obrolan di antara mereka. Bahkan di tengah keramaian sekalipun. Di pusat perbelanjaan, atau di kantor, atau di rumah, atau di stasiun kereta api, di bandara, di terminal bus, dimanapun tempat kita menemukan kondisi yang seperti itu. Jadi suasananya mungkin kelihatan ramai, banyak orang, kan nggak ada obrolan di antara mereka. Semuanya merunduk. Kata Syekh Ahmad Az-Zahrani, ini adalah zaman merunduk. Ya, sampai Syekh Ahmad Az-Zahrani itu mengingatkan kita dengan satu ayat surat ya, surat Al-An'am kalau nggak salah. Syekh Ahmad Az-Zahrani pernah mengingatkan kita satu ayat surat Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukira bih fatahna alaihim abwaban kulli syai'." Falamma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukira bih fatahna alaihim abwaban kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum fadatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada Allah. Kalau dulu mungkin dalam satu hari ya minimal bisa baca satu ruku ayat-ayat Al-Quran, buru-buru satu juz, satu ruku aja lewat. Kalau dulu mungkin satu juz bisa dalam satu hari dibaca, tapi sekarang ini satu ruku aja lewat. Kan sibuk, punya kesibukan sendiri hari ini. Dimanapun adanya, di kantor, dimanapun sibuk dengan benda kecil itunya. Nah, asik berbelanja, asik ya, menonton film-film yang ada di YouTube, atau ya apapun kesibukan di sosial media hari ini. Fatahna alim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Berpindah dari satu video ke video yang lain, dari satu meme ke meme yang lain, dari grup satu ke grup yang lainnya. Orang yang ada di dekatnya dicuekin, teman kantornya dicuekin, istrinya dicuekin, anaknya dicuekin. Bahkan tidak jarang ditemukan di masjid masih sibuk dengan benda kecil ini. Hatta idza fariqu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami siksa mereka dengan sudah konyol-konyol, maka ketika itu mereka terdiam berputar. Ini ujian jelas. Ini jelas ujian di tengah-tengah umat hari ini, yang memang kita tidak pernah duga akan menimpa umat pada hari ini. Dan dampaknya sudah sangat meluas. Dari sekedar alienasi tadi, keterasingan di tengah keramaian pikiran, kemudian generasi yang lapar ayah dan rindu kasih itu, fenomena kehilangan anak. Ketika bukan kehilangan secara fisik, tetapi ketika seorang ayah tidak bisa berinteraksi kepada anaknya, seorang ibu tidak bisa mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya, seorang anak tidak bisa menceritakan keluh kesahnya, problem yang menimpa dirinya. Bahkan terkadang terjadi istilahnya hari ini kekerasan domestik. Ini berdasarkan data yang saya baca, prevalensi kekerasan terhadap anak di Asia Pasifik itu menyaksikan kekerasan domestik atau itu 21% terjadi pada laki-laki dan 19%-nya perempuan. Belum lagi kekerasan emosional, bullying, ada 27% laki-laki dan 32% perempuan. Ini banyak terjadi. Anak merasa diabaikan, tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol, tidak diberikan ruang untuk menceritakan apa masalahnya, apa problemnya, apa keinginannya. Dan ini banyak terjadi. Dan di antara yang banyak terjadi juga belakangan ini adalah berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya menimpa kepada suami,
kepada istri, ya, itu dilakukan secara kasar oleh suami, tapi juga terkadang menimpa kepada anak-anak. Bahkan yang awalnya kekerasan itu dilakukan oleh seorang ayah kepada seorang suami kepada istrinya, tapi berdampak kepada anak. Misal ada kejadian, ya, yang beberapa waktu yang lalu ada seorang suami yang notabene sebenarnya lulusan pondok pesantren, bahkan orang yang secara keilmuan beliau sangat paham, ya. Namun yang kita tahu adalah dalam rumah tangganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga berulang-ulang. Setiap kali sang suami ini marah, kemudian secara refleks memukul istri. Dan kemudian karena dia paham itu, dia tahu itu keliru, maka kemudian segera minta maaf kepada istrinya. Tapi pada saat yang lain, ketika kemudian dia merasa emosi lagi, amarahnya memuncak, kemudian dia pukul lagi istrinya, kemudian minta maaf. Itu terus berulang selama lebih dari 15 tahun. Sampai akhirnya istrinya tidak kuat lagi, maka terjadilah perceraian di antara mereka. Ketika kami cari tahu informasinya kenapa kok bisa demikian, ternyata memang hal itu sudah sering disaksikannya ketika dulu masih kecil, menyaksikan bagaimana ibunya diperlakukan begitu oleh ayahnya. Setiap kali ayahnya marah atau main pukul ibunya, dan itu di depan mata dia. Dan itu berulang terus sampai terekam dengan sangat kuat dalam memori dia, sehingga dia melakukan itu seperti kalau tidak sadar. Ya, hampir samalah seperti sekarang ini kalau kita kalau kita bicara misalkan ada kejadian, ada satu kecelakaan yang cukup berat sampai kemudian korbannya terburai, otaknya muncrat kemana-mana, ya, kemudian dimakamkan di pemakaman di desa di mana kita tinggal, misalkan. Kita tahu nggak ada hantu, nggak ada orang yang mati itu kemudian jadi hantu yang akan menakut-nakuti orang-orang yang masih hidup. Nggak pernah kita meyakini seperti itu. Tapi coba bayangkan, kita sebenarnya ada keperluan, ya, mau lewat di kuburan yang sepi itu, yang habis ada kejadian itu, berapa banyak yang berani lewat di tempat itu? Karena sebelumnya ada kejadian yang seperti itu. Karena apa? Ya karena dulu di zaman 80-an, tahun 80-an, 90-an, tontonannya ya tentang pocong lah, sundel bolong lah, tentang genderuwo lah, macam-macam. Jadi meskipun itu tidak diyakini, meskipun itu diingkari oleh perasaan oleh nalarnya akal sehatnya, tetapi karena itu sudah terekam, perasaan takut seperti itu terekam dalam dirinya, ya kita datang ke tempat itu. Sama dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu, kalau dibahasakan di kekerasan terhadap anak ini disebut sebagai menyaksikan kekerasan domestik. Nah, itu berdampak kepada anak, sehingga tadi terkadang, ya, mohon maaf, mungkin kalau ada ibu-ibu yang kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu, coba bicarakan dari hati ke hati dengan suami. Siapa tahu memang suami bisa berubah, tidak, agar lebih bisa mengontrol emosinya, sehingga tidak melakukan hal yang demikian. Karena bagaimanapun itu kan berdampak kepada anak-anak. Kalau anak-anak saya melihat seperti itu, berdasarkan cerita tadi, akan mungkin itu terjadi. Kemudian problem lain dari era disrupsi ini adalah terjadi pertukaran informasi dan budaya. Ya. Kalau saya buka informasi di sini banyak sekali, ya. Selain tadi kita mendapatkan manfaat yang cukup banyak berkenaan dengan teknologi informasi ini, ketika kita butuh referensi tentang satu dalil atau apa, kita bisa saja kemudian membuka kitab yang kita inginkan, kemudian kita cari bab yang sedang membahas tentang itu. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan negara-negara di Timur Tengah, sekali klik kita bisa langsung mendapatkan berita terbaru di sana. Kita mau mendengarkan bacaan Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, saat itu juga kita bisa mendengarkannya dari rumah kita. Tapi pada saat yang lain terjadi pertukaran budaya juga di sini. Selain pertukaran budaya, ada pertukaran budaya, di mana kemaksiatan dan kejahatan dalam genggaman. Ya. Jadi selain orang sudah mulai kehilangan identitas budaya, sopan santun, adab, bagaimana terhadap orang tua, bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab sama
teman-teman teman-teman sekolahnya dan lain sebagainya, tetapi juga berbagai kemaksiatan dan kejahatan itu sudah menimpa kepada anak-anak kita. Sebagaimana fenomena-fenomena geng motor ya di beberapa perkotaan itu sudah terjadi seperti itu. Adanya beberapa banyak anak yang kemudian nyawanya hilang secara sia-sia setiap harinya. Belum lagi fenomena cabai-cabian, seolah-olah itu ada hubungan antara fenomena cabai-cabian itu dengan geng motor ini. Banyak sekali korban anak-anak muda yang mungkin karena kurang mendapatkan perhatiannya sehingga ada yang namanya fenomena cabai-cabian. Ada istilah ada cabai merah, ada cabai hijau, mungkin ada cabai keriting juga, nggak tahu juga. Katanya kalau cabai merah itu untuk perlaku anak-anak perempuan yang dari kalangan menengah ke atas, gitu. Dari kalangan menengah ke atas ya, karena mungkin kan diperlakukan oleh orang tuanya kayak jai langkung, pergi tidak diantar, pulang nggak dijemput, nggak kayak gitu tuh. Ya, itu banyak terjadi di perkotaan. Jadi anak-anak muda yang dimodali oleh orang tuanya dengan mobil, dengan motor, kemudian disewakan satu rumah sendiri, ya. Dan kehilangan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari kawan-kawannya, bahkan dia menjadi trofi bergilir dari para pembalap liar ini, yang motor ini tahun 2000. Belum lagi fenomena kecanduan narkoba. Ya, kami pernah mendapatkan informasi di sebuah media menyebutkan bahwasanya anak usia 15 sampai 20 tahun 45,4% sudah menjadi pecandu narkoba. Bayangkan 45,4%. Berarti anak-anak kita yang usia 15 sampai 20% bukan tidak menutup kemungkinan di lingkungannya dia bergaul dengan entah satu atau dua orang anak pecandu narkoba dalam level yang berbeda-beda tentunya. Kan ada istilahnya KW1, KW2, KW3, KW4 gitu. Kalau KW3, KW4 biasanya udah parah. Biasanya udah di atas 5 tahun mengkonsumsi narkoba. Itu udah kayak mobil rusak. Ya. Jadi anak-anak yang masuk pecandu narkoba KW3, KW4 ini kalau sudah masuk penjara karena mengkonsumsi narkoba, begitu keluar ya masuk lagi karena kasus yang lain, pencurian motor misalnya. Kemudian keluar lagi, masuk lagi, kasusnya lain lagi, menjadi pengedar. Sudah kayak mobil bobrok. Dan itu tidak banyak disadari oleh anak-anak. Bahwasanya kalau dia mengkonsumsi narkoba, itu bisa merusak 3 bagian otak. Dan mungkin juga banyak yang tidak menyadari bahwasanya ada yang lebih parah sebenarnya dari itu. Apa itu? Kecanduan pornografi. Karena itu bisa merusak 5 bagian otak. Anak betul-betul rusak ketika 5 bagian otaknya itu sudah kecanduan pornografi, ya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri di era informasi hari ini, dampaknya sudah sangat besar. Sampai ada orang-orang yang menurut normalnya manusia ya sangat tidak normal. Kalau bagaimana ada seorang yang punya secara finansial dia melimpah atau turah-turah kata orang-orang Jawa itu. Tapi kemudian digunakan untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Kan ada istilah namanya wave of porn addict. Apa itu? Orang-orang yang memiliki istri virtual. Itu padahal ya itu keluar duit juga. Bahkan bayarnya pakai kartu kredit. Bagaimana? Sesuatu yang virtual, ya fiktif. Dia nggak nyentuh, cuma dia mandang, cuma liatin, nonton. Ya, entah apa itu, saya tidak tahu. Tapi ada istilah seperti itu. Rela mengeluarkan, akhirnya apa? Dia nggak berminat lagi, nggak berhasrat lagi kepada istri. Ya, karena tadi sudah kecanduan pornografi sampai seperti itu. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyebutkan di Sexual Behavior Survey tahun 2009, tahun 2011. Bayangkan kalau tahun ini seperti apa sekarang ini. Ini data yang saya dapat tahun 2011. Itu menurut survei ini, remaja melakukan seks pranikah itu 15 sampai 20 tahun itu ada sekitar 39%. Jadi anak usia 15 sampai 20 tahun yang telah melakukan hubungan pranikah itu sampai 39%. Dan 21 sampai 25 tahun, anak usia 21 sampai 25 tahun yang telah melakukan hubungan seks pranikah itu sampai 61%. Ini data yang sangat menyenangkan, ya. Ustaz,
Ya. Atau mau share screen ini materi? Kalau iya, nanti Ustadz saya jadikan co-host, nanti Ustadz bisa share screen. Oh iya, nah itu saya caranya gimana? Bentar, saya co-hostnya dulu Ustadz. Ya, ya. Sudah nanti ini di menu Zoom-nya ada share screen gitu di bawah di Zoom-nya, menu Zoom. Ini Zoom-nya saya beda ya? sendiri lah, ini pakai HP. Oh gitu. Iya. Ya sudah kalau gitu. Kita nggak punya apaan ya? Nggak nyiapkan dan nanti bisa kawan kali bisa ditampilkan itu. Ya mohon maaf ya. Monggo dilanjut ya. Iya. Jadi ini betul-betul fenomena yang sangat memprihatinkan. Belum lagi fenomena LGBT ya. Ini jelas betul-betul menjadi kerisauan di kalangan para pendidik dan para ulama ya. Karena sudah dasar sekali. Bahkan Ustadz Bahtiar Nasir pernah dalam satu kajiannya menyebutkan ada sekitar 50% anak-anak itu kebanjian karena kurang asupan ayah. Itu betul-betul sebagai orang tua ya, kita sebagai suami, sebagai ayah, ini merasa betul-betul terpukul kalau mendapatkan informasi ini. Beliau menginformasikan ada seorang direktur program televisi itu menyampaikan, masyarakat kita ini betul-betul sudah rusak. Ya, kenapa memang ada satu program acara di televisi itu yang dimana kalau artisnya yang kebanci-bancian itu tidak tampil, itu langsung ratingnya jeblok. Bayangkan, sampai seperti itunya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin namanya kita sedang ingin berhibur, kemudian kita nonton satu tayangan yang dengan lihat tayangan itu kita merasa terhibur, kita melihat ada kelucuan di situ, ada tokoh bencong ya, maaf ya, kebanji-banjian yang lucu menurut kita, tapi kita tidak sadar itu bisa membentuk karakter anak, bisa mengubah perilaku anak menjadi permisif dengan perilaku ini. Padahal kita ingat dah tahun 80-an, 90-an kalau ada anak yang berperilaku seperti itu malunya luar biasa. Padahal itu pembawaan lahirnya seperti itu. Jadi misalnya ada laki-laki, ya jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi memang pembawaannya kemayu kayak gitu. Itu saya masih ingat tahun 80-an, 90-an anak itu betul-betul malu punya perilaku seperti itu. Tapi hari ini coba menjadi sangat permisif. Nah, ini semuanya adalah beberapa problem yang menimpa di tengah-tengah masyarakat kita dan ini menjadi perhatian kita yang sangat mendalam. Para orang tua, para ayah tentu dengan segala kondisinya, dengan kesibukannya, ya bagaimanapun keadaan anak-anak kita yang saat ini Allah takdirkan menjadi anak-anak kita adalah menjadi tanggung jawab kita, ya. Bagaimanapun keadaan mereka. Sebagaimana Luqmanul Hakim ya, ketika apa dikira Luqmanul Hakim itu tidak pernah punya masalah dengan anak. Dulu anaknya juga bandel, bengal. Tapi justru ya itu menjadi menjadi peluang amal bagi Luqmanul Hakim untuk mendidik anaknya sampai kemudian seluruh nasihatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad adzan Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah, al-hikmah ya, kepada Luqman. Apa itu hikmah yang Allah berikan kepada Luqman? Yakni mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri bagaimanapun keadaan anaknya, baik secara fisik, ya, kemampuan intelektualnya, emosionalnya, keadaannya, bagaimanapun ini yang Allah amanahkan kepada kita, anak-anak kita ini. Maka hendaknya kita bersyukur. Bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka kemudian Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tugas yang tidak ringan, saya tahu. Tapi memang kondisi ini memang harus kita paparkan, kita beberkan agar semuanya tahu tentang keprihatinan kita dengan situasi yang ada di era diskursi sekarang ini.
Dan itu sudah banyak diingatkan oleh para ulama di abad 20 selain Syekh Abu Hasan Ali Nadwi tadi, ada juga namanya Muhammad Asad. Ini pada juga didukung oleh Ustadz Adian Husaini, Muhammad Asad atau Leopold Weiss. Dalam buku Islam Integral beliau menyampaikan kita hidup di suatu zaman di mana zaman yang menguasai peradabannya adalah peradaban yang anti agama, peradaban yang menjadi musuh-musuh agama yang ada. Hari ini banyak negara, tidak hanya negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama lain selain Muslim, itu juga dibikin bingung. Ya tadi, termasuk di antaranya fenomena LGBT. Itu bermula dari pengaruh samaan gender, sampai kemudian ya semakin hari semakin permisif terhadap perilaku LGBT. Ya, tahun 2015 ya, 26 Juni 2015, masyarakat Amerika benar-benar goncang. Apa penyebabnya? Ya, sejak kemudian negara atau pemerintah mengesahkan pernikahan sejenis di 13 negara bagian. Sebelum itu ada Irlandia. Irlandia itu betul-betul membuat goncang Vatikan karena peristiwa bagaimana negara itu sampai kemudian mengesahkan pernikahan sejenis. Ini jelas sesuatu hal yang sebenarnya ditolak oleh hampir semua agama, menolak tentang pernikahan sejenis ini. Tapi bagaimana itu terjadi? Ini perubahan yang tengah terjadi, bahkan mungkin di negara ini kalau kita tidak perhatikan bagaimana para pegiat LSM, LSM yang kurang bertanggung jawab mengkampanyekan LGBT ini dari mulai menerbitkan buku, film, sinetron, itu minta. Kami di bilik konsultasi kami beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Dari mulai seorang suami yang tadinya hubungannya harmonis di keluarganya, sampai kemudian dia sering keluar kota, terjadi perselingkuhan. Tapi yang membuat kaget istrinya, dia berselingkuh dengan kawan seperjalanan yang kawan sekantor yang ikut bersamanya tugas di luar kota itu, sama lelaki. Saya juga pernah secara pribadi ada seorang yang ngakunya Ustadz di Pondok Pesantren Tahfidz, tapi dia mengadukan tentang keadaan dirinya yang punya kecenderungan menjadi penyuka sejenis. Ini semua terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa solusinya? Kita mulai dari para ayah, kita mulai dari para suami yang memang punya tugas yang tidak ringan hari ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada semuanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, wahai para lelaki, wahai para ayah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini artinya apa? Fungsi keluarga ini harus ditegakkan. Karena banyak orang yang sudah melupakan fungsi keluarga. Banyak orang yang kemudian menjalani kehidupan rumah tangga hanya karena sudah kadung cinta, hanya karena sudah merasa cocok, hanya karena hal-hal yang sepele, punya hobi masakan yang sama, hanya karena punya hobi permainan yang sama, kemudian mereka tidak punya landasan yang kuat untuk apa mereka. Bahwasanya salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kesucian diri ya daripada berzina, mending menikah, melakukan hubungan secara halal dan bermartabat. Tapi kalau hanya semata itu tujuannya, yakinlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan muncul kebosanan. Karena hanya untuk itu. Karena sekali lagi kenikmatan dunia itu akan berakhir ketika orang itu mendapatkan. Kita ada makanan yang paling mudah, sangat mengundang selera kita, kemudian kita mengonsumsi makanan itu. Yakinlah setelah itu, apakah kemudian setelah 2 piring kita piring yang ketiga, bisa. Ya. Karena itu kenikmatannya berakhir setelah kita memiliki. Kalau hanya untuk menjaga kesucian diri, ya, melakukan hubungan yang halal dan bermartabat, kalau hanya itu, yakinlah, ya, berapa banyak rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Kalau hanya modal cinta saja. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan, apa yang dilakukan? Ya, melakukan aktivitas hubungan suami istri sampai kemudian menunggu istrinya hamil. Nah, setelah hamil nunggu sampai kelahiran. Nah, setelah lahir anaknya, ya, ulangi sesuai dengan urutan yang pertama tadi. Begitu saja.
akan capek, akan lelah. Mau dipertahankan sampai kapan rumah tangga model gitu. Tapi coba kalau sebuah keluarga punya visi akhirat, ada capaian-capaian ukhrawi yang ingin dicapai oleh keluarga ini, di mana visi keluarga adalah famang susila aminar wa'af bilal jannata waqad bas. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, mereka adalah orang yang beruntung. Versi keberuntungan keluarga ini adalah masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Maka beruntunglah orang itu, keluarga ini. Kalau visinya sejauh ini, apapun masalahnya, kalau yang solusi yang diharapkan membuat mereka semakin bertakwa kepada Allah, maka akan menjadi baik dari. Kalau tujuan utamanya adalah menegakkan syariat dari mulai yang terkecil di dalam rumahnya, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau tujuan-tujuan ukhrawi ini, tujuan-tujuan yang berorientasi akhirat ini tidak ada dalam keluarga ini. Betapa berat perjalanan keluarga atau rumah tangga ini. Bayangkan hari ini, orang yang mampu menjalani hari-hari rumah tangga selama 15 tahun, 20 tahun, di era disrupsi ini terkeruk. Mereka tidak kuat, tidak mampu bersabar. Akhirnya berakhir pernikahan mereka. Kami mengalami sendiri karena ada beberapa orang yang datang, saya pernikahannya sudah di atas 15 tahun, bahkan di atas 20 tahun, bahkan di atas yang tertinggi sampai 27 tahun. Ya. Itu berakhir pernikahan mereka. Kenapa? Tidak ada tujuan yang lebih besar dari itu untuk bisa mempertahankan rumah tangga. Dan itu satu keprihatinan yang sangat besar. Maka penting bagi kita untuk kembali kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sangat lengkap membahas tentang keluarga. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan urai, kita akan babar berkenaan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang keluarga. Banyak sekali. Ya. Bahkan beberapa nama ya orang-orang biasa yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang berprestasi di keluarganya. Luqmanul Hakim, ada surat Luqman, surat Maryam, berbicara tentang apa? Maryam dari mulai persalinannya sampai kelahiran, dari mulai kehamilannya sampai persalinannya. Ya. Banyak berbicara tentang keluarga, tentang Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Imran tokoh masyarakat, tapi bukan nabi. Tetapi namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama salah satu surah di dalam Al-Quran. Karena apa? Berprestasi di keluarga. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini yang menjadi perhatian penting bagi kita, khususnya di negeri Indonesia yang mayoritas Muslim ini, karena kalau kita tengok di beberapa negara yang lain, saya membaca data terakhir ada 19 negara mengalami depopulasi. 19 negara mengalami depopulasi, artinya kekurangan jumlah penduduk. Black Death kedua, dulu pernah ya negara Eropa itu mengalami Black Death karena kematian massal yang disebabkan oleh wabah. Nah, hari Black Death yang menimpa Eropa karena orang malas berkeluarga, lama berkeluarga. Lihat aja perilaku orang-orang di luar ini, ada yang menikah sama boneka, ada yang menikah sama robot, ada yang menikah dengan binatang. Bagaimana akan melestarikan keturunan kalau yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan seperti itu, menikah dengan makhluk yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Kita cek aja di beberapa negara, misalnya di Finlandia itu sampai bikin acara namanya tunjangan bonus bayi, ya, dan itu nilai tunjangannya nggak sedikit, dari mulai beberapa ratus euro hingga 10.000 pound sterling atau setara 155,5 juta selama 10 tahun. Bayangkan, dapat bonus segitu banyaknya setiap kali punya anak bayi lahir cenger dapat bonus gitu. Ya. Kemudian di Rusia ada program melahirkan patriot. Jadi kalau ada seorang pasangan suami istri melahirkan anaknya pas di hari Rusia tanggal 12 Juni dapat mobil, ya tuh bayangkan, istri kita melahirkan kemudian dapat Land Cruiser, ya enak sekali ya. Para ibu jadi semangat hamil dan melahirkan dan kira-kira gitu. Kemudian di Jepang itu ada lagi studi untuk para ayah, supaya apa? Semangat untuk berproduksi, gitu, kira-kira gitu. Ya, jadi ada program Mak Comblang di Jepang itu, ya di mana memberikan cuti melahirkan bagi para pria yang berencana apa ya membuahi istrinya, kira-kira gitu. Ya, kemudian di Jerman juga begitu, ya ada subsidi yang dikeluarkan untuk para orang tua. Tunjangan untuk anak pertama beda dengan tunjangan sudah belum melakukan perawatan anak.
Jadi beberapa negara sudah mulai panik hari ini, ya karena sudah mengalami depopulasi. Ini yang sedang terjadi dan ini adalah ujian yang tidak ringan. Tetapi sekali lagi kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hasiban nas ayyutraku ayyakul aman wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Ini ujian keimanan untuk kita semuanya. Mari kita kembali kepada keluarga kita perbaiki ya. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan surat ayat itu angkasakum balik menaron adalah adik balik. Mari kita ajarkan anak-anak kita adab. Ya. Mari kita ajarkan anak-anak kita adab, akhlakul karimah. Adab itu tidak hanya diajarkan, tetapi juga dicontohkan para orang tua, ayahnya, ibunya, saudaranya, kakeknya, neneknya harus berikan contoh teladan bagaimana adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasul ya, adab kepada agamanya, adab kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, adab kepada orang tuanya, adab kepada saudara-saudaranya, adab kepada guru-gurunya. Itu ya, diteladankan. Tidak hanya diteladankan, tapi juga dibiasakan. Karena kalau segera diajarkan, dicontohkan, tetapi tidak dibiasakan, tidak akan terbentuk. Ya kami ketika membuka Taman Pendidikan Akhlak, ya mendapat memang ya tidak mengajarkan adab kebiasaan baik. Semua orang tahu kalau keluar dari masjid itu kaki kiri dulu, tapi ya berapa banyak yang kemudian ya lupa dengan itu semua. Bisa menjawab kalau ditanya. Orang lupa ketika masuk ke dalam kamar mandi itu kaki kiri dulu, tapi berapa banyak yang kemudian lupa ketika masuk kamar mandi pakai kaki kanan dulu. Dan itu butuh dibiasakan terus. Nah ini menjadi perhatian kita semuanya. Saya merasa memang waktu kita kurang lebih 1 jam dan tadi sudah berkurang, itu tidak cukup untuk bisa mengurai apa solusi-solusi yang bisa kita berikan untuk menghadapi masalah ini. Tapi ada satu pesan penting dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah memberikan satu ungkapan yang itu bisa menjadi semangat bagi kita untuk memperbaiki keluarga kita. Tartufikum amrin ma'intan maqastum bimalan dan juga abadah kita bawa penata. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya, tidak akan tersesat kamu apa kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita telah dari Rasulullah SAW bagaimana cara berkeluarganya, bagaimana para sahabat-sahabat mengikuti jejak dia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik keluarganya, menjadikan keluarganya berprestasi gemilang. Dan sudah cukup banyak. Tapi pada intinya adalah mari kita tanyakan di tengah-tengah keluarga masihkah ada orientasi akhirat di tengah-tengah keluarga. Selama masih ada orientasi akhirat, ada visi akhirat di tengah-tengah keluarga kita, masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi kalau visi akhirat itu sudah tidak ada, ya bidina bi'aradi minadini adalah menukarnya dengan dunia yang diinginkan ketika menikah adalah mendapatkan kesenangan duniawi, hanya sebatas mendapatkan secara ekonominya semakin membaik, kemudian segera punya momongan, anak yang berprestasi, tetapi semua itu tujuan-tujuan dunia, bukan untuk tujuan lebih besar daripada itu. Anak bukan sekedar berprestasi, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, tetapi juga menjadi anak yang abroron, anak-anak yang saleh, anak yang bisa bermanfaat setelah orang tuanya tidak ada lagi di muka bumi ini. Nah, ini tujuan-tujuan yang lebih besar dari itu seringkali tidak dipikirkan. Dan kami menemukan banyak sekali agak kesulitan juga ya hari ini. Data-data yang masuk kepada kami banyak kan akhwat. Banyak kan data di tempat kami yang ingin melakukan proses mediasi ta'aruf banyak kan akhwat. Dan sayangnya beberapa ikhwan data yang masuk ini akan rewel juga ketika memilih calon istri. Kasian juga nih para akhwat ini. Tapi juga dengan kemudian para suami berpikir wah kalau itu ada peluang nih. Ya lihat dulu kemampuannya, mampu enggak ambil peluang-peluang gitu. Iya, mungkin sementara ini ya kayaknya, tapi saya yakin masih banyak kurangnya. Ini juga pengalaman pertama saya pakai Zoom meeting. Dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya dan kurang persiapannya. Harusnya memang ada data yang bisa ditampilkan di sini sehingga
bisa langsung dilihat ketika saya ngomong persentase itu benar nggak sih, sumbernya mana sih ya, tidak bisa kita tampilkan, tapi mungkin di lain waktu ketika sudah ada kajian offline bisa kami perlihatkan. Mungkin ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya, kepada panitia juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan suaranya agak kurang keras, agak cempreng atau agak gimana. Tadi saya bingung antara pilihannya apakah saya pakai headset atau pakai sound recorder yang kecil ini, tapi konsekuensinya saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri gitu. Ya, itu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas materi yang sangat luar biasa ini Ustaz. Masya Allah. Ustadz, ada waktu berapa menit untuk tanya jawab karena ini ada beberapa pertanyaan yang lumayan sepertinya sih lumayan menyita waktu untuk menjawab. Ustadz, ada waktu berapa menit sampai? Ya sebenarnya tantangan sendiri kalau saya menjawab live kayak gini, karena memang kadang berbeda ya problem rumah tangga itu dengan apa ya, pertanyaan-pertanyaan hal seputar fikih itu ya. Tapi kalau rumah tangga kadang harus ketemu langsung sih ya. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya idealnya sih ada pertanyaan masuk dulu dan saya dapat jawabannya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Gitu ya. Kalau saya bisa. Ya. Insya Allah. Seperti ini langsung ya Ustadz ya. Ya silakan. Pertanyaannya sebentar ada. Jadi gini, ini saya bacakan Ustadz karena ada di WA. Sekarang setiap hari, suara saya jelas nggak Ustadz ya? Kayaknya kok putus ya. Suara saya jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah. Sekarang setiap hari kami selalu mendapatkan berita ada bapak yang meruda paksa anaknya. Oh iya. Nah, bahkan ada tokoh agama yang melakukan penyimpangan seksual. Apakah mungkin pelaku-pelaku ini malah terinspirasi karena berita-berita yang menyebar selama ini gitu, Ustaz? Ya, perilaku dari bapak tersebut maupun tokoh agama itu gitu, apakah karena berita-berita yang menyebar gitu? Itu pertanyaannya. Terus yang berikutnya satu tentang fenomena child free. Ya. Apa itu? Apa selfie apa? Bukan. Apa? Child free. Jadi mungkin kebebasan. Child ya, bosan anak itu ya. Child free ya, child free. Ya. Sementara dua itu, Ustaz. Oh iya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita lihat waktunya. Langsung dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kisah yang saya sampaikan tadi ya, itu fakta yang kami bertemu dengan pelakunya ya. Itu sangat mungkin. Jadi bagaimana orang menjadi permisif terhadap perbuatan yang sebenarnya secara nalar saja kita tidak bisa menerimanya. Ya secara nalar sehat, akal sehat saja itu. Tidak usah pakai dalil, itu kita nggak bisa menerimanya. Ya karena tadi perilaku permisif itu muncul dari melihat kebiasaan buruk yang itu awalnya dianggap biasa. Ya mungkin awal-awalnya jijik, tapi kemudian 2-3 kali menjadi biasa. Ya kayak tadi saya katakan. Coba kalau saya menyebutkan nama Susana, misalnya, apa yang terbayang dalam benak kita? Mesti film-film horor, ya Sendul Bolong, Nyi Blorong, kayak gitulah. Karena apa? Sehingga tadi ketika ada kejadian yang tragis, ya, kematian yang tidak wajar, itu membuat kita nggak berani lewat di dekat kuburan misalnya. Gitu. Ya kayak tadi yang saya ceritakan kawan saya itu yang paham sekali, pernah di pondok pesantren sekian lama, kemudian juga tahu itu hal yang buruk, tapi melakukannya karena apa? Sudah terekam dalam memori dia dan diulang-ulang terus dalam kehidupan mereka sehingga itu membentuk karakter sifat. Nah, maka sekali lagi kita harus bijak dalam menggunakan media ini. Ya. Menggunakan media ini harus bijak jangan sekalipun memberikan uang sekecil apapun.
Allah larangan di dalam Al-Quran kan bukan larang, bukan langsung pada jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekat zina. Artinya pintu yang mengarah ke sana itu jangan sekali-kali didekati. Sekali didekati sudah masuk perangkat setan gitu. Maka ya sangat mungkin ya, semua tayangan-tayangan media itu kemudian beberapa berita, termasuk berita-berita sebenarnya, berita-berita itu. Jadi kadang-kadang bagi sebagian orang yang menyimpang, ya, memiliki kebiasaan menyimpang, itu akan condong untuk mengikuti. Kemudian berkenaan dengan child free, ya inilah yang ramai dan sangat dibicarakan tentang child free. Ya ini arahnya mau kemana child free ini? Apa yang dimaksudkan dengan child free? Apakah sama dengan yang banyak digaungkan oleh orang-orang Barat hari ini tentang freedom, kebebasan mau bebas dari apa sih hari ini? Ya, tidak ada satu kebebasan pun yang betul-betul bebas tanpa nilai, itu enggak. Kalau kita sadar diri kedudukan kita, posisi kita sebagai hamba Allah, yang kelak kita akan pertanggungjawabkan umur kita, badan kita, fisik kita, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, semua perilaku kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentu ada batasan-batasan, termasuk juga dengan anak-anak itu. Tidak bisa anak-anak kemudian kita bebaskan sebebas-bebasnya, apa maunya dia, apa keinginan dia, sah-sah saja dia melakukan, tidak. Nah, maka kembali lagi, adibuhum wa alihim, ajari anakmu adab sebelum kamu ajari ilmu. Nah, ini penting sekali. Jadi saya tidak jujur saja belum mengikuti tentang materi yang rame-rame bincang tentang selfie, tapi secara umum gambarnya memang tidak ada yang namanya kebebasan yang sebebas-bebasnya kemudian tanpa nilai. Ya, kalau kita mengingat firman Allah dalam surat Luqman, itu nasihat Luqman yang notabene adalah nasihat Luqman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan dimulai dari ya bunanya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi mulai yang pertama kali adab pada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ada perkara-perkara di dunia ini yang enggak bisa orang sembarangan kemudian saya maunya begini, ya terserah saya dong, ini hak asasi saya. Di barat sudah terjadi seperti itu. Ya. Kalau anak usia di atas 18 tahun, dia bawa anak perempuan ke dalam rumahnya, rumah ayahnya sebenarnya. Itu ayahnya nggak boleh melarang, coba bayangkan. Karena apa? Ini hak asasi anak. Ayah mau ngajak ngobrol sama anaknya, harus menulis di atas secari kertas, kemudian ditempel di pintu kamar anaknya, kemudian ayah jam sekian mau ngobrol, bikin appointment sama anaknya, ayah jam sekian mau ngobrol sama kamu punya waktu apa enggak? Harus bikin janji dulu. Nggak seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Nggak ada kebebasan yang tanpa nilai sama sekali. Ya, mungkin ini sebatas yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi mungkin yang lain. Iya, alhamdulillah. Ini pertanyaan tentang masa idah gimana, Ustaz? Boleh ya? Oh ya. Tentang masa idah. Yang pertama itu idealnya kalau sesuai syariah itu kan namanya masa idah itu kan nggak boleh kemana-mana ya Ustaz ya. Iya. Seorang. Ya. Nah, bagaimana untuk wanita yang harus mencari nafkah atau bekerja karena sudah meninggal oleh suaminya, sehingga mau tidak mau kan seorang istri yang sudah ditinggal suami yang meninggal tersebut harus mencari nafkah. Padahal kalau misalnya masih masa idah, bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mana yang lebih afdol jika seorang yang sudah menjanda ya Ustaz ya, itu harus istilahnya harus menikah lagi untuk menghindari fitnah, atau padahal sebenarnya dia nggak kepengen menikah lagi karena ingin istilahnya nanti di akhirat kan pengen ketemu dengan suami yang terakhir meninggal tersebut. Tapi karena banyak fitnah yang terjadi sehingga mau tidak mau harus istilahnya untuk menghindari fitnah itu, apakah memang harus menikah lagi atau misalkan tetap menjanda tapi bagaimana tips untuk menghindari
fitnah tersebut. Itu Ustaz. Ya, itu aja. Itu aja tapi berat semua itu jawabnya. Monggo silakan. Atau jadi PR saya aja ya. Nah, gitu. Jadi PR saya aja. Ya. Dulu itu dulu untuk yang hal-hal yang seperti ini biasanya saya seringkali komunikasi dengan Oyar Al-Fatihah Moro. Tapi untuk kali ini saya coba saya komunikasi sama Ustadz saya untuk berkenan dengan bagaimana ya pendapat ulama yang paling tepat. Gitu. Kalau soal masa idah itu kan sudah jelas ya kalau misalkan wanita yang ditalak suaminya itu menahan diri selama 3 quru. Kalau soal masanya itu kan sudah jelas. Kemudian kalau berkenaan dengan aktivitas yang boleh dilakukannya adalah sebatas keperluan saja. Jadi kalau ada yang berpendapat sebatas keperluan saja. Tapi mungkin lebih detailnya masing-masing pendapat biar nanti enak jawabnya. Saya nggak berani sekedar mengatakan sebatas keluar itu seperti apa. Bagaimana kalau bekerja? Nah itu kan fenomena wanita bekerja ini kan satu hal tersendiri ya hari ini memang dia juga membutuhkan diskusi yang cukup panjang. Jadi untuk kali ini biar jadi PR saya dulu aja, nanti kalau ada kesempatan untuk menjawabnya saya akan jawab di kesempatan yang lain atau barangkali itu malah dijawab oleh Ustadz yang lainnya yang lebih kompeten. Yang kedua tadi apa tadi? Ya. Yang kedua yang afdal yang mana? Misalnya afdal seorang janda ya. Saya sudah istilahnya afdal menikah lagi atau tetap menjanda, tapi bagaimana cara mengatasi misalnya kalau tidak menikah banyak fitnah, kalau menikah sebenarnya dia nggak pengen menikah lagi gitu. Misalkan tetap menjanda, tapi bisa terhindar dari fitnah itu gimana? Apapun pilihannya adalah mana yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mana yang lebih bisa membuat kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pilihan menyendiri hingga akhir hayat itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, dalam artian ibadahnya semakin membaik, bisa lebih fokus beribadah kepada Allah, ya, lebih fokus untuk mendidik atau mengurus anak-anak yang memang belum balik, misalkan, dan sebagainya, maka ya itu yang dilakukan. Tapi kalau misalkan nanti dengan menjanda atau menyendiri itu berpeluang untuk menimbulkan fitnah, tidak bisa menahan diri dari berbagai godaan, maka menikah menjadi lebih afdal daripada hidup sendiri. Gitu. Jadi apapun pilihannya, masing-masing orang bisa jadi berbeda. Mana yang itu membuat kita merasa dengan pilihan itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin bertakwa kepada Allah. Mana yang lebih baik? Nah itu kembali kepada kondisi masing-masing. Kalau memang pilihan menyendiri itu lebih baik dan membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka ya menyendiri itu lebih baik. Tapi kalau misalkan menikah lagi, itu jauh lebih baik, lebih menyelamatkan dirinya, lebih bisa melindungi dirinya, dan itu membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, maka itu adalah pilihan yang lebih baik. Baik, Ustaz. Begitu ya. Ini waktunya juga sudah melewati jam. Aman. Nah, Afwan, ini mengganggu Ustaz juga, mungkin ada jadwal yang lain. Kalau tidak, Mas, kalau luangkan pasti. Baik. Baik, Ustaz. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira atas materi yang luar biasa. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik untuk Ustaz dan keluarga. Semoga kami juga selalu mendoakan, semoga Ustaz selalu sehat, keluarga selalu sehat, Allah selalu memudahkan segala urusan Ustaz dan keluarga. Juga kepada amin. Juga kepada Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan tentunya Ustaz ya. Bisa mengamalkan, juga menyampaikan kepada yang lain, ke saudara-saudara kita tentunya. Baik, untuk mengakhirinya,
Sebelumnya kami mohon maaf juga sebagai admin dan pengurus. Tentunya banyak kesalahan dan kekhilapan, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan hamdalah serta doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami tutup nggih, Ustaz? Nggih, nggih. Izin kami akhiri.